Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan orang Sko. Untuk memenuhi tugas mata kuliah etnografi Papua, diampu oleh dosen Bapak Dr. Suparto Iribaram MA. Saya akan kembali lagi membahas tentang kebudayaan orang Sko. Akan tetapi di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu daerah Papua. Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian timur Indonesia, Provinsi Papua. Nah, Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda. Nah, setelah Belanda di bawah penguasaan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Nah, kemudian namanya itu diganti menjadi Irian Jaya oleh Bapak Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport. Nah, nama yang secara tetap resmi hingga tahun 2002. Nah, kemudian nama ini diganti lagi menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Di bagian timurnya tetap memakai nama Papua. Nah, sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Papua Barat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebudayaan orang Sko. Nah, Sko ini dia berada di Kota Jayapura di Papua, Provinsi Papua. Nah, Sko adalah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Nah, walaupun di perbatasan yang terpencil, jadi Sko ini berada di perbatasan yang terpencil. Nah, tetapi Sko ini berada di distrik Muara Tami dan masih menjadi bagian dari Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Kenapa disebut dengan dinamai distrik Muara Tami? Karena dilalui oleh Sungai Tami yang banjir di musim hujan. Di distrik Muara Tami tersebut terdapat 3 desa atau kampung, yaitu diantaranya Kampung Sko Moabe, Sko Yambe, dan Sko Sae yang berada di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, perbatasan Indonesia dan Papua Nugini atau disebut juga dengan PNG. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di sana menggunakan ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, yaitu diantaranya bahasa Sko, bahasa Indonesia, bahasa Ormo, bahasa Biak, bahasa Tokpisin, dan bahasa yang lainnya. Dan mata pencaharian mereka rata-rata sehari-hari yaitu petani dan sistem bercocok tanam sederhana. Dan di sana penduduknya beragam, yaitu Kristen, menganut agama Kristen. Jadi berbeda dengan Pulau Jawa yang mayoritas mereka beragama Islam. Di sana kebanyakan mereka beragama Kristen. Dan mereka kebanyakan di sana juga memelihara seekor babi. Jadi dalam satu rumah mayoritas kebanyakan mereka memelihara seekor babi, dan babinya tersebut itu tidak di kandang melainkan bebas berkeliaran. Dan para babi-babi itu tidak dibuatkan kandang, akan tetapi mereka babi-babi tersebut tinggal di kolong rumah karena rumah mereka merupakan rumah panggung. Jadi rumahnya mereka kebanyakan rumah panggung. Jadi babi-babi dia ada yang tinggal di bawahnya. Nah, di daerah Sko tersendiri terdapat balai adat, yaitu berada di Sko Sae merupakan bangunan baru yang dibangun oleh pemerintah daerah. Nah, bangunannya terbuka tanpa dinding dan dibangun di atas panggung. Di balai ini, penduduk kampung biasanya berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah sehari-hari. Nah, selain balai adat juga terdapat gereja yang besar dan megah
itu merupakan aset mereka dan sangat kontras dengan rumah-rumah penduduk yang sederhana di situ. Ini menunjukkan betapa religius penduduk Sko tersebut yang taat terhadap adat dan Tuhannya. Nah, gereja di sana adalah gereja GKI atau Gereja Kristen Injil. Jadi merupakan salah satu gereja Kristen Protestan tertua di Indonesia dengan tradisi yang dibawa dari zaman Netherlands Indie. Oke, jadi itu tadi adalah poin-poin dari materi saya, yaitu kebudayaan orang Sko, tentang mata pencahariannya, tentang bahasa sehari-harinya dan adatnya yang ada di sana, seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.